Saat ini Indonesia masih kekurangan insinyur sekitar 200.000. Saat ini saya melihat adanya fenomena setiap moda transportasi itu jalan sendiri-sendiri. Jalannya jalan sendiri, stasiun kereta jalan sendiri, pelabuhan, bahkan bandara. Nah, saya punya konsep atau gagasan, bahkan juga cita-cita agar terjadi yang namanya interkonektivitas antar moda transportasi. Nah, karena adanya WFA, dia di tanggal 21 itu sudah banyak yang bisa pulang. Jadi kebijakan WFA itu memang sangat membantu menurut saya, dan menurut informasi hasil voting ke masyarakat, mereka juga sebagian besar setuju dengan adanya WFA. Secara statistik saat ini pemilih pemuda dan pemula itu dominan, sehingga kita anak muda kalau kita apolitis maka segala sesuatunya akan selalu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Tapi kalau kita terlibat lebih lanjut, masuk ke terjun ke dunia politik secara langsung maupun tidak, ada harapan untuk membawa Indonesia ini secara khususnya ke arah yang kita inginkan atau kita harapkan. Kita akan berbincang-bincang dengan seorang politisi muda, anggota legislator kita dari Komisi 5 yang sebenarnya sudah sangat nyaman sebagai seorang arsitek muda, tetapi beralih ke dunia politik. Sekali tanding langsung ada di Senayan. Mari kita sapa Kakak Teguh. Apa kabar Kakak Teguh? Alhamdulillah baik, Kakak. Ya, Iya. kelihatannya fresh aja. Puasa-puasa tetap sehat dan fresh. Diupayakan, Kakak. Oke Kak, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya. Beberapa saat ini Kakak bahas dengan teman-teman di komisi masalah mudik, tapi saya belum mau bahas mudik. Saya mau bahas Kakak dulu. Boleh. Kakak yang sudah settle di dunia arsitek, tiba-tiba ada di dunia politik, sekali tanding langsung ada di Senayan. Alhamdulillah. Gimana itu prosesnya, Kak? Jadi sebetulnya kebetulan saya melihat ada suatu momentum di situ. Jadi kebetulan saya waktu itu sebelumnya kan memang berkarir sebagai seorang arsitek, dan selama saya berkarir sebagai seorang arsitek memang selalu tertarik dengan proyek-proyek yang sifatnya publik atau sosial. Contohnya perpustakaan, museum, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Jadi ketika ada kesempatan, ada tawaran untuk terjun ke politik, saya melihat itu ada suatu kesempatan untuk berdampak yang lebih besar lagi dibanding dengan dunia arsitektur itu sendiri. Jadi memang ada 3 alasan sebetulnya kenapa terjun ke dunia politik. Oke. Kalau boleh cerita sedikit. Boleh, boleh. Jadi alasan pertama itu representasi. Jadi saya melihat saya harus menjadi representasi dari daerah saya, Sulawesi Selatan, dan juga representasi anak muda sebetulnya. Karena kalau kita melihat statistik, anak muda ini sekarang mendominasi untuk pemilihnya, tapi keterwakilannya masih cukup rendah sebetulnya. Sehingga saya berusaha untuk maju sebagai keterwakilan pemuda milenial Gen Z. Kemudian alasan kedua adalah pengabdian. Tentu saja ada kesempatan untuk pengabdian yang lebih besar, dan juga alasan terakhir itu momentum. Ini berkaitan juga dengan representasi tadi. Momentumnya ya sekarang itu kesempatannya untuk anak muda sebetulnya, karena jumlah pemilih mungkin sekitar 60% lebih itu adalah anak muda, 30 tahun, 40 tahun ke bawah, tapi keterwakilannya masih cukup rendah, sehingga saya berusaha untuk masuk dan mengambil kesempatan tersebut. Kakak bilang pemilihnya banyak anak muda, emangnya Kakak melihat waktu Kakak terpilih emang banyak dipilih oleh kaum muda? Lumayan. Lalu selain, kalau saya pribadi, selain anak muda banyak ibu-ibu juga Iya, jelas lah, mama suka yang kayak begini nih. Iya, oke Kak. Jadi, perjalanan ini tentu tidak ujuk-ujuk. Betul. Ya, apakah, ini karena running in blood seperti orang tua juga seorang politisi, almarhum ibu adalah anggota DPR RI dulu ya, kemudian ayah juga Bupati. bupati. Bisa bupati. You are blessed. Iya, alhamdulillah. Sebuah privilege. Iya, sebenarnya itu, sudah hidup di lingkungan yang Betul. sangat tidak asing dengan politik. Apakah itu juga salah satu yang mempengaruhi Kakak ada di dunia ini? Betul, karena saya sehari-hari melihat bagaimana bapak dan ibu bekerja, bagaimana mereka sangat aktif bertemu dengan masyarakat, bersosialisasi, dan tentu berupaya untuk memberikan dampak positif lah bagi lingkungannya sekitar. Sehingga karena saya hidup di lingkungan seperti itu, tentu sedikit banyak mempengaruhi juga ke saya kurang lebihnya. Sehingga itulah tadi yang saya sebut momentum, ada kesempatan, kenapa tidak saya coba untuk maju. Seperti itu, Kakak. Tapi bukan karena orang tua ya? Nggak ada. Jadi usaha sendiri juga? Ya, Terbantu dengan orang? pasti terbantu secara langsung maupun tidak langsung, tapi tentu kita juga tetap harus Ikhtiar yang maksimal. ikhtiar yang maksimal, berusaha yang maksimal. Karena kalau dari keluarga saya sendiri, walaupun katakanlah sudah punya jabatan, mereka tidak hanya melakukan pengondaian masyarakat itu di saat kampanye saja misalnya, tapi sudah tetap dilakukan pasca kampanye ketika mereka sudah menjabat. Artinya ada pertanggungjawaban di situ, sehingga saya juga sebagai anak
melihat langsung bagaimana orang tua saya berusaha untuk tetap bertemu langsung dengan masyarakat, sehingga saya pun melakukan hal yang sama. Dari sekeluarga berapa bersaudara, Kak? Berempat. Berempat? Iya. Kakak nomor? Nomor 3. Nomor 3. Iya. Ada yang di dunia politik apa nggak ada? Tidak ada sebetulnya. Oh, jadi Ada 2 PNS, satunya dokter. jadi Kakak representasian keluarga untuk membawa aspirasi masyarakat. Cerita lagi dong, Kak, perjalanan karir sekolah ya. Saya mengikuti bahwa Kakak SD-nya di Pinrang, Iya. SMP di Pinrang, SMA baru pindah ke Makassar, Betul. kemudian S1-nya Parahyangan, Bandung. oh di Unpad ya, kemudian ada, sekolah apa di Belgia? Belgia itu, kan saya S1-nya arsitektur Iya. Parahyangan, S2-nya tetap arsitektur tapi lebih fokus ke rancang kota. Planologi? Bukan, Oh, lain lagi? bukan, kalau planologi itu kan perencanaan, Iya. kalau ini perancangan kotanya, kayak master plan dan sebagainya. Oke, itu yang di Belgia? Itu yang di Belgia. Kenapa pilih Belgia? Sebetulnya memang niatnya ke Eropa. Saya waktu itu memang apply ke beberapa kampus, TU Delft Belanda, KU Leuven Belgia, dan juga beberapa kampus lain. Cuma memang yang diterima juga di Belgia, dan memang ada beberapa teman-teman arsitek juga di sana yang memberikan rekomendasi, sehingga ketika diterima saya mengambil kesempatan tersebut. Tapi sebetulnya di saat yang sama istri saya juga sekolah juga di Belanda. Oh, jadi deket ya? Jadi cari yang Iya, dekat, iya. oke. Itu juga arsitek? Enggak, istri dokter. Oh, nanti akan ke politik juga? Eng Oh, kan tadi jawab, kita itu kayak ya. Kak, sekarang Kakak ada di Komisi 5. Komisi 5, betul. Kira-kira nyambung dengan latar belakang Kakak atau Kakak termasuk yang belajar cepat? Oh, kalau saya sih alhamdulillah memang nyambung, sangat Oke. nyambung, bahkan karena sekali lagi saya orang teknik, kemudian saya seorang arsitek, ditempatkan di Komisi 5 yaitu infrastruktur dan perhubungan. Mitra-mitra kami pun memang sangat erat dengan dunia keteknikan, PU, perumahan rakyat, kemudian perhubungan, transportasi jalan, interkonektivitas, dan lain-lain. Sehingga sangat sesuai lah. Right man on the right place. Yes, Oke. alhamdulillah. Nah, itu salah satu kelebihannya Nasdem. Saya melihat penempatannya itu bukan sekedar ya, tapi memang sesuai dengan keahliannya. Kakak sekarang apa jabatannya sekarang jadi Ketua Forum Insinyur Muda Siap, betul. di Sulawesi Selatan. Ya. Apa forum apa itu? Sebenarnya ini Forum Insinyur Muda ini salah satu Nasional atau? nasional. Ini memang untuk 35 tahun ke bawah. Jadi Kakak belum 35 tahun? Sekarang 35, alhamdulillah. Jadi memang ini khusus untuk 35 tahun ke bawah, dan kami berorganisasi dari berbagai bidang di dunia keteknikan. Berada di Komisi 5 tentu dari berbagai partai, dari berbagai senioritas dan pengalaman latar belakang berbeda-beda. Kakak bisa menyesuaikan? Kalau saya sih berusaha untuk yang saya sebut lifelong learner. Jadi berusaha untuk menjadi pembelajar setiap harinya, biar bagaimanapun walaupun saya mungkin punya keilmuannya, tapi banyak senior-senior di situ, jadi saya harus belajar setiap hari, melihat bagaimana mereka menyampaikan pendapat, kemudian isi dari substansi dari pendapatnya itu sendiri, saya belajar banyak sebetulnya. Tapi saya juga berusaha untuk tetap memberikan kontribusi tentu saja di saat yang sama. Kita belum bahas tadi tuh forum itu apa sih? Ngapain aja Forum Insinyur Muda itu? Intinya kami Forum Insinyur Muda ini kebetulan ketuanya saat ini Pak Ilham Habibie. Ya. Dia kebetulan orang Bugis juga, dan keturunan Pak Habibie juga. Pare ya? Betul, itu dapil saya juga. Oh. Maksudnya gini, beliau itu punya gagasan reindustrialisasi namanya. Artinya apa? Beliau berpikiran bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara maju ketika industrinya kuat, bukan hanya mengandalkan sumber daya alamnya. Nah, untuk bisa mencapai itu dibutuhkan banyak insinyur. Saat ini Indonesia masih kekurangan insinyur sekitar 200.000. Jadi kami berusaha untuk mensosialisasikan hal tersebut ke para mahasiswa-mahasiswa teknik untuk menjadi insinyur agar bisa berkontribusi, memberikan inovasi, ikut berkontribusi dalam pembangunan, baik itu dalam bagian digital, konstruksi, dan lain-lain, agar tercapai Indonesia itu yang maju secara industrinya sebetulnya. Jadi kami dari Insinyur Muda ini mencoba untuk menjembatani hal tersebut. Kita tetap aktif berkegiatan untuk skala anak mudanya, melakukan kegiatan-kegiatan seminar, dan juga memperkenalkan profesi insinyur itu sendiri. Insinyur sarjana teknik kan? Sarjana teknik rata-rata. Tapi sekarang bahkan tidak harus sarjana teknik, pertanian, perikanan itu bisa masuk. Mana memang STP kan, sarjana teknik pertanian, ada yang seperti itu ya. Jadi pokoknya semua Bahkan dokter pun bisa. Kalau misalnya dia medical engineering, iya. ya itu bisa masuk insinyur. Jadi kemarin waktu kami pelantikan, Pak Ilham Habibie pernah bertanya ke Pak Habibie-nya langsung, kira-kira insinyur itu apa? Intinya kurang lebih yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau
peneliti itu mencari kebenaran dengan melakukan riset, kalau insinyur itu seseorang yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi sebetulnya secara definisi insinyur itu cukup luas. Besar ya, Iya, luas ya, betul. iya. Kakak sebelum aktif di politik dan sebagainya pernah jadi dosen ya? Saya jadi dosen juga. Jadi perjalanan educational journey-nya itu habis dari Belgia pulang ke, eee, Makassar? Makassar, tapi sempat kerja dulu di Belanda. Oh, kerja di Karena Belanda? tadi ada istri yang sekolah di Oh, Belanda. jadi Jadi cari pengalaman dulu, sudah cukup pengalaman dan ilmunya, kembali ke Makassar untuk sharing ilmunya. waktu di Belanda juga di dunia arsitek? Sama ya persis. Oke, Kita kemudian balik ke Makassar di Universitas Hasanuddin. baru di Hasanuddin itu, di Fakultas Teknik? Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Oke, Iya. dari seorang dosen, kemudian datanglah, peluang untuk berada di dalam partai politik Betul, itu. betul, betul. Keluarga bersupport? Keluarga support. Dengan waktu yang semakin terbatas untuk keluarga, mereka nggak masalah ya? Iya betul, Oke. artinya memang kan kalau kita terjun ke dunia politik, harus ada beberapa pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan pribadi untuk hal yang lebih besar. Oke, Kak. Kak, kira-kira apa, harapan konstituen atau perjuangan yang Kakak perjuangkan buat masyarakat yang ada di dapil Kakak saat ini? Baik, kalau dari saya kebetulan masuk di Komisi 5, jadi hal-hal terkait infrastruktur tentu yang selalu menjadi perhatian masyarakat. Iya benar. Betul, infrastruktur dasar, jalan, Iya. jembatan, perbaikan rumah-rumah, perkampungan, dan lain-lain. Tapi kalau dari saya sendiri melihat ada suatu fenomena sebetulnya yang cukup menjadi perhatian, yaitu terkait bencana alam. Kemarin di bulan Desember terjadi banjir yang cukup parah. Kami pikir itu sudah selesai, di bulan Januari kemudian terjadi lagi. Iya, Jadi dalam sering satu waktu, sampai nah ini yang kemudian kami selalu dorong ke pemerintah agar memberikan perhatian khusus bagaimana caranya penanganan banjir ini agar masyarakat tentu sangat dirugikan. Apalagi misalnya presiden punya cita-cita besar, cita, salah satunya itu ketahanan pangan. Bagaimana kita bisa mencapai ketahanan pangan kalau infrastrukturnya belum selesai? Bagaimana kita mau mencapai ketahanan pangan kalau sawah-sawahnya kebanjiran misalnya? Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Kemudian yang kedua yang menjadi perhatian saya yaitu adalah terkait transportasi publik di dapil saya itu sendiri. Saat ini saya melihat adanya fenomena setiap moda transportasi itu jalan sendiri-sendiri. Jalannya jalan sendiri, stasiun kereta jalan sendiri, pelabuhan, bahkan bandara. Nah, saya punya konsep atau gagasan, bahkan juga cita-cita agar terjadi yang namanya interkonektivitas antar moda transportasi. yang sudah dilakukan di negara-negara lain. Yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju, dan ini bukan hanya terjadi kalaupun yang dilakukan tidak hanya di Sulawesi Selatan saja tentunya, tapi juga sebaiknya seluruh Indonesia kan. Oke. Misalnya saat ini kami punya kereta. Kereta saat ini hanya menghubungkan 3 kabupaten saja, Maros, Pangkep, Barro. Padahal harapannya bisa lebih panjang lagi. Itu pun keretanya belum sampai ke bandara. Nah, kalau ini sudah sampai ke bandara akan sangat membantu masyarakat yang di daerah untuk berkegiatan. Bahkan saya punya cita-cita, mereka tinggal di Baru misalnya, mereka naik kereta sampai ke Makassar, seperti di luar negeri, mereka bisa bekerja, kemudian selesai kerja, pulang lagi naik kereta. Itu kan sangat membantu. Atau teman Juga mengatasi kemacetan dan betul, penumpukan ya kendaraan. kemacetan, penumpukan, kemudian pemanasan global juga bisa berkurang akibat minimnya penggunaan transportasi pribadi misalnya. Atau teman-teman saudara kami di Sulawesi Selatan itu banyak yang merantau di Kalimantan. Mereka bisa menyeberang ke Pulau Sulawesi, tapi dari pelabuhannya karena sudah ada rel kereta, mereka bisa lanjut ke kota, mereka bisa lanjut ke kabupatennya. Itulah pentingnya terjadi yang namanya interkonektivitas antar moda transportasi tersebut. Itu APBN ya, Kak? APBN sebagian besar di perhubungan. Oke, itu sudah sempat Kakak soundingkan atau? Sudah beberapa kesempatan sudah, cuma mungkin akan selalu saya gaungkan agar teringat oleh pemerintah. Oke, tentu belum bisa di APBN 2022 ini kan? Di perubahan mungkin? Nah, harapannya seperti itu. Apapun langkahnya, baik itu secara bertahap ataupun secara langsung, akan kami upayakan dan selalu mengingatkan kepada pemerintah. Apa kejadian ini ada juga di daerah lain? Saya rasa seperti itu. Misalnya kita lihat saja di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, apakah semua sudah ada jalur keretanya misalnya? Ataukah jalur keretanya semua sudah terkoneksi dengan bandara misalnya? Kan belum tentu seperti itu. Atau mungkin bus-busnya mungkin Satu Indonesia ini belum ada? pasti ada, pasti ada. Mungkin di Jakarta sudah ada jalur keretanya, sudah ada busnya, tapi masih belum maksimal lah. Jadi kita hal-hal seperti ini yang ingin kami dorong. Oke, itu yang bersifat infrastruktur. Betul, Tentu kita juga tidak lupa pembangunan sumber daya manusia ya. betul. Oke, bagaimana keadaan masyarakat di dapil Kakak dan apa yang harus dikembangkan dalam SDM sana gitu? Kalau kita berbicara, karena memang di Komisi 5 mau tidak mau berbicara tentang infrastruktur, berarti kita harus melakukan peningkatan infrastruktur untuk yang sifatnya penguatan SDM tadi. Misalnya infrastruktur sekolah, infrastruktur
kemudian infrastruktur penghubung untuk menghubungkan dari satu sekolah ke sekolah yang lain, tentu itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan kualitas SDM. Tapi kadang-kadang kita sudah siapkan nih, infrastrukturnya sudah disiapkan, tapi mentally-nya belum disiapkan. Itu juga harusnya menjadi satu perhatian karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Soalnya kadang-kadang even kita udah siapkan sesuatu yang contoh, Ya. contoh itu, mudik gratis saja misalnya itu salah satu, atau kemarin kita ada contoh apa ya, mmm, pemeriksaan tes kesehatan gratis saat ulang tahun. Ya itu, kan itu programnya pemerintah itu, tapi tidak diambil oleh masyarakat. Itu juga rasanya selain kurangnya informasi, tentu juga ada peningkatan, Betul. kualitas SDM ya. Betul, edukasi jadi penting sebetulnya di situ. Nah, kalau saya secara paling tidak skala kecilnya, ya tiap kita melakukan sosialisasi, reses, kami juga berusaha untuk mengingatkan terkait hal-hal tersebut. Oke, Cuma memang berbicara dengan masyarakat itu berbeda dengan berbicara dengan dosen atau sesama anggota dewan misalnya. Bahasa-bahasanya harus disederhanakan. betul. Ketika kita mau membahas isu global warming atau apa kan susah ke mereka. Ini kita sesuaikan dengan bahasa mereka agar mereka juga paham kurang lebih seperti itu. Soalnya biasanya insinyur, sarjana teknik dan sebagainya itu kan pembangunannya pasti bersifat tangible, Betul. ya. Tapi kan ada unsur pembangunan intangible yang sangat penting untuk menunjang semua yang sudah kita rancang. Contoh misalnya terkait masalah banjir, Oke. tidak mungkin saya menggunakan bahasa-bahasa global warming ke masyarakat, Ya. tapi memberitahukan kalau tinggal di daerah dekat sungai memang pasti yang paling rawan misalnya. Atau ketika mereka mengubah lahan yang tadinya hutan lindung menjadi pertanian atau apa, itu kan secara langsung maupun tidak langsung akan membuat bencana banjir semakin parah ke depannya. Sehingga diperlukan bahasa-bahasa yang lebih mudah disampaikan ke masyarakat agar mereka paham bahwa mereka Ada sendiri yang akan kena dampaknya. ada nggak kerjasama dengan, anggota DPR lain yang dari dapil, entah satu satu fraksi ataupun tidak satu fraksi untuk membangun kota bersama? Eee Atau compete? Kalau kita berbicara compete mungkin secara langsung maupun tidak langsung terjadi, tapi untuk kerjasama memang paling gampang dilakukan dengan, peran rekan Nasdem misalnya dari provinsi, dengan daerah, jadi ini bisa berkelanjutan kerjasamanya. Biar bagaimanapun juga kan mereka yang paham konteks apa yang terjadi di daerah mereka, sehingga ketika mereka meminta bantuan dan juga dari kami pusat bisa memberikan bantuan, enak komunikasinya. Oke, Kak. Gimana kira-kira dengan beberapa saat ini selalu ada, RDP dengan kementerian mitra, bagaimana persiapan mudik? Infrastruktur pemerintah untuk menyiapkan mudik ini bagaimana menurut Kakak? Kalau saya pribadi melihat upaya pemerintah cukup maksimal dengan segala keterbatasan yang kita punya. Setiap mitra yang kami temui dan kami telah melakukan diskusi bersama sudah melakukan upaya. Contoh dari Kementerian Perhubungan berusaha menerapkan WFA misalnya. Dari Kementerian PU melakukan preservasi jalan untuk mengantisipasi kecelakaan misalnya. Dari kepolisian sudah melakukan rekayasa manajemen lalu lintas misalnya. BMKG selalu memberikan berita sosialisasi terkait kondisi cuaca terkait. Artinya semua mitra yang kami yang terkait untuk mudik ini sudah berupaya maksimal untuk melakukan yang terbaik agar mudik nantinya bisa berjalan dengan lancar. Jadi Kakak bilang bahwa mereka sudah mempersiapkan dengan matang. Bagaimana teman-teman di Komisi, 5 itu bisa memastikan bahwa, infrastruktur aman dan tidak ada kecelakaan itu bagaimana? Misalnya di tol atau kereta api, jalan darat tuh? Kalau jalan darat kami selalu meminta khususnya di tol misalnya, kami selalu meminta agar mereka bisa mencapai yang namanya SPM, standar pelayanan minimal. Ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebetulnya, dan di waktu yang sangat terbatas ini sebetulnya mereka sudah berupaya untuk paling tidak mendekati standar pelayanan yang maksimal yang bisa kita peroleh, seperti itu. Berada di Komisi 5 tentu Kakak juga punya data dong dari tahun ke tahun Ya. bagaimana keadaan kecelakaan di tol dan sebagainya. Kira-kira meningkat atau semakin menurun? Kalau menurut kalau kita Data. dekat saja Nataru Nataru kemarin, Iya, itu tingkat kecelakaan yang sampai meninggal sebetulnya menurun. iya. Tapi tingkat kecelakaan yang mengakibatkan luka berat itu meninggi. Artinya memang, ada anomali di situ. Tapi paling tidak, upaya-upaya yang dilakukan ini dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Contohnya sebenarnya yang paling menurut saya ya, yang paling signifikan itu, WFH dari Kementerian Perhubungan, agar mencegah Oh ya, penumpukan. penumpukan. Biasanya kalau udah mau masuk hari Senin, Sabtu Minggu itu wah gila-gilaan sih. Ya betul. Dan menurut data juga yang paling tinggi tingkat kecelakaan itu setiap, liburan Gending. itu motor sebetulnya, 70% bahkan. Mmm. Nah, kenapa Kementerian Perhubungan kemudian membuat kebijakan MOTIS, motor gratis, jadi motornya itu yang diangkut, jadi mereka tidak harus meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi sebetulnya karena yang paling rawan kan itu motor. Mereka kadang bawa 4 orang dalam satu motor, Wah, ada barangnya. dan jarak jauh. Betul ya.
Kakak tentu mengikuti juga bahwa beberapa saat yang lalu tuh ada kecelakaan bus tuh di Batu, daerah Jawa Timur itu. Rasanya perlu juga ya, penyedia jasa transportasi ini untuk diingatkan Betul. menguji kendaraan mereka. Itu apa ada upaya pemerintah untuk melakukan itu atau bagaimana? Sebetulnya sudah ada upaya, cuma mungkin harus kita akui, penegakan hukumnya memang harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kalau dari segi peraturan perundang-undangan, semua sudah diupayakan untuk bisa, meng-handle masalah tersebut. Karena kalau kita melihat data, tidak harus data mudik misalnya, Iya. tingkat penyebab kecelakaan tertinggi itu selalu odol, overdimension, overload dari kendaraan-kendaraan besar ini, itu sebetulnya. Jadi, salah satu permasalahan utama yang harus kita Overdimension, overload. overload, apa? Jadi itu Kadang misalnya kalau truk-truk besar ini, harusnya dimensi yang boleh masuk ke tol tersebut, ah, hanya dimensi tertentu, dia lebih dari dimensi tersebut. itu Atau diloloskan? ya mungkin pengawalannya harus ditingkatkan, Ya. betul. Jadi itu mungkin juga menjadi satu perhatian Nah ya? itu yang harus Mmm, menjadi perhatian dan bagaimana mereka harus selalu yang tadi itu, uji kelayakannya harus secara, konsisten berkala. berkala untuk dilakukan. Dan kalau saya mungkin punya usulan, bagaimana caranya ke depannya kita bisa melakukan digitalisasi terhadap, kendaraan-kendaraan ini, sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya. Soalnya mungkin ke depannya bisa dipasangkan QR code atau Oh, apa, jadi lebih mudah untuk pat melakukan pengawasan. Jadi ada inovasi di situ diperlukan sebetulnya. udah disampaikan ke Komisi 5? Sorry, disampaikan ke mitra. Ya di beberapa kesempatan kami coba sampaikan. Oke. Cukup solutif ya, membantu ya. Iya, Oke, mmm, cuaca kita dalam situasi mudik ini kan agak, mmm, tidak stabil dan cenderung ekstrim. betul. Itu tentu akan berpengaruh kepada terutama penerbangan, even kereta api kan ada longsor, di daerah Kakak ya Iya kayak kemarin di Nataru kemarin. iya pas Nataru itu Betul. ada longsor ya. Betul. Nah itu gimana ya, kan ini kan cuaca ini kan unpredictable. Betul. Nah terus bagaimana mencegahnya atau mengantisipasinya bagaimana? Sebenarnya kalau di mitra kami kan salah satunya adalah BMKG dan Basarnas. Di BMKG sebetulnya cukup membantu, bahkan sangat membantu, mereka cukup, kayak konsisten konsisten memberikan informasi. Bahkan di daerah kami, Mmm, sebelum terjadinya bencana besar itu, mereka sudah memberikan informasi beberapa hari sebelum akan terjadi cuaca ekstrim. oke. Nah, cuma mungkin memang sosialisasinya harus dibuat lebih masif lagi agar masyarakat lebih siap untuk menghadapi hal-hal tersebut. Karena kalau kita berbicara cuaca ekstrim, susah juga kita meng-handle-nya, tapi paling tidak bagaimana memitigasinya seperti itu. Iya, yang penting Iya. mitigasi saja karena itu cuaca kan force major ya, kita kan nggak bisa predik. Cuman seperti kalau misalnya BMKG mengeluarkan 3 4 hari sebelum kejadian juga kadang-kadang tiket kita udah beli jauh hari sebelum. Itu yang jadi kendala. Kalau dari PU mereka menyiapkan beberapa alat berat di titik-titik yang dianggap rawan, sehingga kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti longsor, mereka bisa segera untuk melakukan tindakan. Oke. Nah, Kak, ini kan kalau sudah bicara mudik ini di istilah anak muda ada war ticket. Iya, itu gimana antisipasi supaya semua bisa teratasi dengan baik dan terdistribusi dengan adil seperti itu? Nah, kalau dari tiket sebetulnya, sudah ada upaya-upaya, tapi kan kalau kita berbicara demand-nya memang sangat tinggi di, Iya, mudik ini. iya. Tapi sudah ada beberapa upaya misalnya dari Kementerian Keuangan berusaha untuk membantu bagaimana caranya agar harga tiket dibuat menjadi lebih murah. Kemudian dari beberapa kementerian, bukan hanya perhubungan saja, kemarin Mhm. saya juga baca di Kemenaker, mereka menerapkan, mudik gratis, tapi masyarakat harus mendaftar misalnya. Dan juga ada beberapa kebijakan penurunan harga tiket. Dan juga kalau setahu saya di kereta api juga itu secara berkala mereka selalu membuka tiket, jadi masyarakat memang harus selalu update Oh, sebetulnya. jadi tidak sekali langsung gitu ya, tapi berkala. Apa tadi Kakak bilang bahwa ada mudik gratis Betul, ya? betul. Mudik gratis ini ndak, ada koordinasi antar kementerian atau penyelenggara? Tidak ya? Soalnya sering banyak kursi kosong loh. Betul. Ya, Kalau saya boleh cerita sedikit, menurut iya. paparan dari Kemenhub, mereka sekarang pakai aplikasi, namanya Nusantara Hub. Nah, Nusantara Hub itu setiap pemudik gratis harus mendaftar di situ. Nah, ketika dia mendaftar harus memasukkan NIK dan sebagainya macam. Sehingga Oh, kadang tidak bisa untuk mengantisipasi yang iya double double booking booking tadi. gitu. Nah, cuma kemarin pas raker, saya menyarankan sebisa mungkin Nusantara Hub ini kan, kalau hub itu kan titik temu, sebaiknya juga terintegrasi dengan kementerian lain. Misalnya dengan BMKG tadi, untuk masyarakat sekali buka langsung tahu, "Oh, cuacanya bagus nih tanggal segini, saya mau ambil mudik Iya. yang tanggal sekian," misalnya. Soalnya kadang-kadang karena dia takut ini nggak diterima, dia daftar di sini daftar di sini daftar di sini. Nah itu mungkin berbasis NIK itu ya bisa jadi NIK. Dengan biar proses itu kan paling nggak meminimalisir dia double, setelah daftar di sini pindah lagi ke yang lain. oke. Kakak kemarin juga cukup, aktif menyuarakan untuk work from
anywhere. Betul. Ya, itu idealnya kapan ya Kakak? Kalau kita berbicara sebelum adanya kebijakan WFA itu sebetulnya kan ada sekitar 11 hari waktu libur, dan dia itu di tanggal 24, 25 itu yang puncak arus mudiknya kan. Nah, karena adanya ya WFA dia di tanggal 21 itu sudah Banyak banyak juga. yang bisa, pulang, mulai Senin depan kalau saya nggak salah. Oh, jadi akhirnya Akhirnya Kak, terpecah, dan karena itu hari Senin, bahkan mulai hari ini, hari Jumat ini sudah mulai banyak yang jalan. Itu yang kemudian saya juga mau jalan. jadi kebijakan WFA itu memang, sangat membantu menurut saya, dan menurut informasi, hasil voting ke masyarakat, mereka juga sebagian besar setuju dengan adanya WFA. Kalau kami bahkan kemarin sempat mengusulkan juga, jangan hanya WFH tapi juga, school from everywhere misalnya, Oh. atau study from everywhere. Jadi, mungkin Ya karena mungkin orang tuanya tidak balik kerja, tapi anaknya harus pulang sekolahnya tidak terintegrasi ya kebijakan ini ya. harapkan seperti itu. Dan Oke. bahkan kemarin juga, saya nggak tahu tindak lanjutnya seperti apa, Kementerian Perhubungan juga mengusulkan WFA-nya ini mungkin bisa diperpanjang untuk mencegah arus balik juga. Oke. Iya. Bicara arus balik, kita tahu kadang-kadang yang mudik sekian jumlahnya, arus baliknya ke kota-kota besar itu sangat banyak. Bagaimana, apa ada upaya pencegahan untuk itu? Secara pencegahan kurang lebih sama dengan arus mudiknya, yang tadi saya sudah sampaikan beberapa program itu, dan juga mungkin Bagaimana mendeteksinya? memang agak sulit ya, karena kita, memprediksi. Nah, ketika kita melakukan memprediksi, kita juga bisa memperkirakan. Dengan memperkirakan, harapannya untuk katakanlah manajemen rekayasa lalu lintasnya juga, bisa lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Kapan mudik nih Kak, Kalau saya kebetulan masih ada, agenda? bukan, paripurna penutup nanti hari Selasa, jadi menunggu itu dulu. Menunggu paripurna selesai baru pulang mudik. Saya pengen tahu juga nih, ini kan, kakak-kakak penikmat juga pengen tahu nih, ini kan, lebaran pertama sebagai Anggota anggota dewan. Kira-kira akan ada ritual apa? Ya. Ritual khusus mungkin tidak terlalu spesifik, tapi Ya. paling tidak kami, karena cukup sibuk selama masa sidang ini, kami melakukan, beberapa kegiatan buka bersama dengan masyarakat, dengan tim ses, dengan, para pendukung, dan juga mungkin mengunjungi beberapa, panti-panti asuhan. Sayangnya kita lagi pada mudik juga, kalau nggak kita ikut ke, Makassar, Betul. ikuti ini lebaran kegiatan open house? Ya, kemungkinan seperti itu. Oke, apakah ini tradisi yang dilakukan orang tua dulu kemudian Betul. diteruskan atau? Makanya tadi saya mengatakan tidak terlalu istimewa karena mungkin sudah terbiasa begitu. Orang tua kan kemarin menjabat sebagai bupati, anggota dewan, sehingga, hal-hal seperti ini sudah menjadi lumrah dilakukan. Ada inovasi nggak? Kakak kan, generasi yang berbeda dari orang Dalam hal apa nih? dalam hal ritual-ritual itu, kegiatan yang sifatnya annual gitu? Kalau untuk lebaran mungkin tidak ada yang spesifik sih, Kakak. Karena menurut kami ini kan lebih ke ibadah, bersilaturahmi. Tidak kepengen datangi orang-orang atau hanya menunggu aja didatangi? Kami akan, ada beberapa titik yang akan kami datangi. Iya dong, ya jadi Termasuk yang tadi itu beberapa panti asuhan, oh, iya. iya keren lah untuk apa, supaya saling ya, Iya betul. jadi tidak saling Pengingat-pengingat juga. oh iya, oke. Kakak kira-kira ada nggak, pesan-pesan kepada para pemudik yang akan mudik ini, apa pesan-pesannya Kakak? Kalau dari saya mungkin, doktrin yang coba kami sampaikan itu ada 3, yang terpenting yaitu, keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Iya. Jadi ketika untuk para teman-teman yang melakukan mudik, keselamatan nomor 1 kita upayakan agar zero accident. Kita tentu ingin pulang ke kampung halaman kita, bersilaturahmi, momen yang membahagiakan. Jangan sampai momen yang membahagiakan ini jadi momen duka karena adanya kecelakaan, adanya hal yang tidak diinginkan, sehingga, persiapan menjadi penting. Persiapan tiket, persiapan, mobil, kendaraan, transportasi, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Tentu itu semua harus dipikirkan secara matang sehingga, proses mudiknya ini bisa berjalan lancar dan juga bisa bertemu dengan keluarga untuk saling bersilaturahmi. Ini kan, dunia yang tidak sama, walaupun sudah ada dalam keluarga Betul. dengan dunia politik, tetapi ketika terjun langsung sebagai praktisi, tentu berbeda dengan dunia kampus. Betul, sangat berbeda. Apa yang bikin Kakak terkaget-kaget? Eee, kaget, agak susah juga, banyak hal sih, tapi itu tadi, susah juga jawab. Mungkin ya? Sebenarnya yang lumayan kaget sih mungkin lebih ke ketika masa kampanye itu sendiri kan sudah mulai kaget. Oh, bagaimana menyikapi masyarakat, bagaimana berhadapan dengan masyarakat, Oke. ekspektasinya mereka seperti apa, apa hal yang mereka suka. Kira-kira Kakak mulai dari angka berapa?
Kan ada yang mulai dari nol, karena nobody, Betul. bukan seseorang. Kalau Kakak ini kan blessed, terakhir sudah Privilege tuh ya. ada. Jadi kira-kira Kakak mulai dari angka berapa? Kalau dari sisi kesiapan infrastruktur mungkin cukup tinggi ya, bisa 8. Tapi dari saya pribadi jujur karena saya banyak merantau, banyak di luar, ada beberapa hal juga yang saya tidak terlibat langsung gitu. Enggak, maksudnya, tahu, "Oh ini anaknya ini," gitu loh, populer dan Oh, populer ya, sangat terlibat. popularitas sangat terbantu. Itu kira-kira dari angka berapa mulainya? Kalau dari saya dikenalnya bahkan mungkin 2 atau 3 ya. Karena Ya karena saya waktu itu memang banyak merantau di luar. oke, dan tidak ada nama belakang? Nggak, Tidak ada marga atau apa? tidak ada nama kecil. Itu mungkin juga ya? Iya. Oh, jadi apa Kakak ya karena itu ada privilege jadi saya putra dari Iya, akhirnya ketika mulai baru menyampaikan, betul. ya oke, ya. Ketika saya sendiri bisa dibilang, ketika orang tua bekerja saya tidak terlalu banyak, ikut campur atau apa. Oke. Tapi lumbung-lumbung, apa yang sudah ditanam orang tua itu jadi sesuatu yang sangat Sosial dari berhasil. orang tua itu sudah cukup tinggi sehingga saya cukup mendatangi dan juga mungkin menambahkan. Mudah-mudahan lancar ya kerjaan ya. Amin. Kami belum bisa menyampaikan sesuatu orator ini adalah ruang yang diskusi yang sangat terbuka. Artinya kami tidak hanya menyampaikan apresiasi, tapi juga kritik jika diperlukan Baik. ya. Karena anyhow Kakak kan representasi dari masyarakat dan warga rakyat Indonesia. Oke, mungkin itu Baik. ya Kakak ya. Terima kasih atas waktunya, di sela-sela kesibukannya, jangan bosan kalau kami undang lagi. Ya, dan sedikit saja Kak, Boleh. sebagai penutup, kasih sedikit motivasi buat anak muda agar tidak apolitis. Oke. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa secara statistik saat ini pemilih pemuda dan pemula itu dominan. Sehingga kita anak muda kalau kita apolitis, maka segala sesuatunya akan selalu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Tapi kalau kita terlibat lebih lanjut, masuk terjun ke dunia politik secara langsung maupun tidak, ada harapan untuk membawa Indonesia ini secara khususnya ke arah yang kita inginkan atau kita harapkan sebetulnya. Jadi saran saya jangan pesimis, tetap optimis, tetap berkontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing supaya Indonesia semakin maju lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kakak. Sama-sama. Sampai jumpa.